Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Azhara Fitriani dari kelas 10 IPS 1 absen 07. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori atom beserta kelebihan dan kekurangannya. Yuk, mari disimak. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu beberapa teori atom dan model atom dari beberapa para ilmuwan. Yang pertama ada John Dalton, yang kedua ada Joseph John Thomson, yang ketiga ada Ernest Rutherford, lalu yang keempat ada Niels Bohr. Dan teori mekanika kuantum diprakarsai oleh 3 orang ahli, yaitu Louis Victor de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Yang pertama ada model atom Dalton. Pada tahun 1808, Joel Dalton, seorang ahli kimia Inggris, mengemukakan gagasannya tentang atom sebagai penyusun materi. Dalton mengemukakan postulat isinya sebagai berikut. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, bersifat identik, tidak dapat dibagi. Atom dari unsur sama memiliki massa, sifat, dan ukuran juga sama. Atom dari unsur berbeda, sifat berbeda. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. 2 atom unsur atau lebih dapat bergabung membentuk senyawa. Kelebihan model atom Dalton adalah dapat digunakan untuk menjelaskan hukum kekekalan massa Lavoisier dan hukum perbandingan tetap Proust yang berkaitan dengan massa suatu zat. Lavoisier menyatakan massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Proust menyatakan perbandingan massa unsur-unsur suatu zat adalah tetap. Kelemahan model atom Dalton adalah Dalton berkata bahwa atom tidak dapat dibagi. Ternyata atom masih bisa dibagi lagi menjadi partikel subatomik elektron yang ditemukan oleh Thomson. Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom-atom berkaitan. Di kemudian hari ditemukan bahwa atom berkaitan dengan serah terima atau pemakaian atom bersamaan. Dalton tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari suatu unsur. Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom dari unsur yang berbeda. Pendapat Dalton bahwa unsur tidak bisa diubah menjadi unsur lain terpatahkan. Yang kedua, model atom Thomson. Tahun 1897, Joseph John Thomson berhasil membuktikan percobaan dengan tabung sinar katode menunjukkan bahwa atom tak terbagi, melainkan ada partikel elektron. Partikel kecil merupakan bola pejal bermuatan positif. Di dalam atom tersebar elektron seperti kismis yang tersebar merata. Kelebihan model atom Thomson berhasil menyempurnakan teori Dalton, yaitu dalam atom terdapat partikel lain yang lebih kecil dengan muatan negatif elektron. Kelemahan model atom Thomson memiliki kelemahan setelah ditemukannya inti atom bermuatan positif dan ruang kosong pada atom oleh Rutherford. Muatan positif hanya terkonsentrasi pada inti atom nukleus dan tidak tersebar merata seperti yang disampaikan oleh Thomson. Yang ketiga ada model atom Rutherford. Tahun 1911, Ernest Rutherford dengan bantuan muridnya Hans Heiger dan Ernest Madsen melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada lempeng emas yang sangat tipis. Berdasarkan hal itu, Rutherford mengajukan model atom yang mampu memperbaiki model atom Thomson. Atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang melilingi inti. Semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Atom bersifat netral sehingga jumlah elektron sama dengan jumlah muatan inti atom. Kelebihan atom Rutherford adalah mampu menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan tertentu. Kelemahan atom Rutherford adalah belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Yang keempat, model atom Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, model atomnya berdasarkan pada teori kuantum untuk menjelaskan spektrum garis-gas hidrogen. Model atom hidrogen Niels Bohr adalah sebagai berikut. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif bergerak pada lintasan kulit atom. Pada keadaan stasioner, energi elektron bersifat konstan sehingga lintasan elektron tetap dan elektron tidak jatuh ke inti. Elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan yang disebut kulit. Kulit atom dinyatakan dengan bilangan kuantum utama. Selama elektron beredar pada suatu kulit tidak terjadi perubahan energi. Elektron dapat berpindah dari lintasan rendah ke lintasan yang lebih tinggi disebut eksitasi.
Kelebihan model atom Niels Bohr berhasil menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom, yaitu karena energi elektron konstan sehingga lintasan elektron tetap dan elektron tidak jatuh ke inti. Kelemahan model atom Niels Bohr hanya dapat menjelaskan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron, tetapi tidak dapat menjelaskan spektrum atom atau ion yang mengandung banyak elektron. Yang kelima, teori mekanika kuantum. Mekanika kuantum diprakarsai oleh 3 orang ahli, yaitu Louis Victor de Broglie, menyatakan bahwa materi mempunyai dualisme sifat, yaitu sebagai materi dan sebagai gelombang. Werner Heisenberg mengemukakan prinsip ketidakpastian untuk materi yang bersifat partikel dan gelombang. Momentum dan kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara bersamaan. Erwin Schrödinger berhasil menyusun persamaan gelombang untuk elektron dengan menggunakan prinsip mekanika gelombang. Elektron-elektron yang mengelilingi inti terdapat di dalam suatu orbital. Dengan demikian, model atom mekanika kuantum dapat dinyatakan sebagai berikut. Atom terdiri atas inti atom, proton, dan neutron, serta elektron yang mengelilinginya pada orbital tertentu. Orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadiannya elektron ditemukan. Kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.